selamat datang di channel Musik Freelance 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Selamat datang kembali di Freelance Wrestling Update edisi 14 Mei 2021. Dan seperti biasa di video ini gue akan memberikan update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ada beberapa headline yang akan gue berikan ya. Yang pertama ini adalah mengenai WWE yang menghapus referensi mengenai Daniel Bryan ya dari salah satu show mereka. Lalu selanjutnya ini ada hasil dari AEW Dynamite edisi 12 Mei 2021. Dan yang terakhir ini ada update untuk match card event AEW Double or Nothing. Oh ya guys, sebelum gua memulai video kali ini, izinkan gua mengucapkan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ya, walaupun gua telat gitu ya. Minal aizin wal faizin. So, silahkan nikmati video ini. Untuk berita yang pertama ini gua akan membawakan hasil mengenai show dari NXT edisi 11 Mei 2021. Yang dimana di show ini pun ya dibuka dengan match pertama antara NXT Champion Karrion Kross yang ditemani oleh Scarlett menghadapi Austin Theory yang ditemani oleh NXT North American Champion Johnny Gargano dari The Way. Yang dimana match ini dilaksanakan dengan format non-title match ya. Dan match ini pun ya berjalan dengan dominasi daripada Karrion Kross, walaupun begitu Johnny Gargano ini sempat menginterupsi jalannya pertandingan, tetapi hal tersebut tidak banyak membantu bagi Austin Theory sehingga Karrion Kross ini dapat memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan hal yang menarik itu terjadi pada sesaat setelah pertandingan itu selesai, muncullah Finn Balor yang menantang Karrion Kross untuk rematch memperebutkan gelar NXT Champion. Dan show pun berlanjut ke match yang kedua adalah tag team match ya antara NXT Tag Team Champion MSK menghadapi Breezango dalam non-title match. Yang dimana di pertandingan tersebut ya MSK kembali menunjukkan bahwa mereka merupakan tim terbaik di NXT sekarang ini dan melanjutkan perjalanan mereka tanpa kalah ya selama di NXT sejak mereka melakukan debutnya. Dan show pun berlanjut dengan segmen promo dari Pete Dunne ya, yang dia mengatakan ya bahwa dialah yang berhak menjadi penantang selanjutnya untuk NXT Champion begitu. Dan dia pun melakukan open challenge untuk membuktikan hal tersebut. Dan tidak lama berselang pun Leon Ruff pun menyerang Pete Dunne dari belakang untuk menjawab open challenge yang dibuka oleh Pete Dunne. Sehingga show pun berlanjut dengan match ketiga di malam tersebut, yaitu match antara Pete Dunne menghadapi Leon Ruff. Yang sebenarnya Leon Ruff ini pun tidak diperbolehkan bertanding ya oleh General Manager William Regal. Pasca kekalahannya menghadapi Isaiah Scott ya di episode NXT minggu lalu. Tetapi Leon Ruff ini pun bersikeras ingin bertanding sehingga dia pun menjawab challenge dari si Pete Dunne. Dan pertandingan itu berjalan begitu ya. Tetapi Leon Ruff ini gagal membuktikan dirinya bahwa dia bukan jobber ya, karena dia kembali mengalami tren negatif setelah dia dikalahkan oleh Pete Dunne via pinfall. Show pun berlanjut ya dengan pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT Women's Champion antara Mercedes Martinez sebagai sang penantang menghadapi Raquel Gonzalez sang juara bertahan. Yang dimana di pertandingan ini pun berjalan cukup seimbang ya, tetapi terlihat bahwa Raquel Gonzalez ini bisa menunjukkan bahwa dia lebih baik sehingga dia pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall setelah sebelumnya dia berhasil mengeksekusi one arm power bomb terhadap Mercedes Martinez.
Dan Raquel Gonzalez pun berhasil mempertahankan gelarnya sebagai NXT Women's Champion. Show pun berlanjut dengan pertandingan antara Kylie O'Reilly menghadapi Oney Lorcan yang pada saat itu ditemani oleh Pete Dunne. Yang dimana di pertandingan tersebut ya, Kylie O'Reilly pun bisa memenangkan pertandingan tersebut ya, cukup mudah setelah dia mengeksekusi knee drop ya, dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Namun tidak lama selang Kylie O'Reilly ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut begitu ya, Pete Dunne pun menyerang Kylie O'Reilly. Namun keadaan tersebut itu tidak berlangsung lama karena mantan rekan tag team daripada Kylie O'Reilly yaitu Bobby Fish pun muncul ke arena pertandingan untuk menolong Kylie O'Reilly. Dan ini adalah kemunculan kembali Bobby Fish ya setelah dia mengalami cedera dan penampilan terakhirnya itu di event NXT War Games edisi 2020. Dan Bobby Fish dan Kyle O'Reilly pun melakukan dialog dan mereka memutuskan untuk menjalani jalannya masing-masing. Dan show pun berlanjut ke main event pada malam tersebut yaitu match the Out of Three Falls match ya untuk memperebutkan NXT Cruiserweight Championship antara Santos Escobar sang penantang menghadapi sang juara bertahan Kushida. Yang dimana di pertandingan ini bisa dibilang merupakan pertandingan yang sangat bagus ya untuk menutup show daripada NXT edisi 11 Mei 2021. Yang dimana di match tersebut ya terlihat kita melihat match ini berlangsung dengan fast pace begitu, dengan Santos Escobar ini berhasil mencuri poin pertama ya setelah dia berhasil melakukan pinfall ya, rolling up pinfall terhadap Kushida. Namun tidak lama berselang ya, hanya dalam hitungan detik begitu ya, Kushida ini berhasil menyamakan keadaan setelah dia berhasil mengeksekusi submission move-nya itu time splitter. Dan match pun tensinya semakin meningkat ya setelah posisi ini skornya menjadi 1-1. Namun pada akhirnya begitu ya, Kushida ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya setelah dia melakukan super suplex dari turnbuckle yang di follow up dengan suplex sebelum dia melakukan bridge pinfall ya terhadap Santos Escobar untuk memenangkan pertandingan tersebut sehingga Kushida ini berhasil menjadi juara bertahan untuk gelar NXT Cruiserweight Champion. Dan pertandingan itu tersebut menutup show daripada NXT edisi 11 Mei 2021. Kita lanjut ke berita yang selanjutnya, di mana ini beritanya masih seputar WWE, yang dimana ini lebih tepatnya WWE ini pun mendapatkan nominasi ya untuk Vexis Awards. Yang dimana Vexis Award itu sendiri itu merupakan suatu penghargaan ya terhadap orang ataupun acara ataupun jaringan ya atau network yang bergerak dalam bidang digital content, marketing, advertising, sosial media dan juga online content. Yang dimana untuk WWE itu sendiri mereka ini masuk dalam 4 kategori nominasi ya. Yang pertama ini adalah ada nominasi untuk overall social media presence ya, yang diwakili oleh WWE Social Media Team. Lalu ada untuk kategori social media campaign ya, yang dimana yang masuk itu adalah anniversary ke-30 daripada The Undertaker. Lalu ada nominasi untuk kategori Digital Team of the Year yang diwakili oleh WWE Advanced Media Group. Dan yang terakhir ini adalah kategori untuk New Product or Launch, yang dimana ini WWE diwakili oleh WWE Thunderdome. Dan untuk hasil daripada award ini pun yang akan diumumkan kalau tidak salah di bulan Juli mendatang. Dan kita berlanjut ke berita yang ketiga, yaitu adalah headline pertama dari
video kali ini yaitu mengenai dihapusnya ya referensi mengenai Daniel Bryan dari yang dilakukan oleh WWE pada salah satu show-nya, yaitu salah satu show-nya adalah WWE After the Bell ya, yang merupakan acara interview yang dibawakan oleh salah satu ring komentator dari WWE yaitu Corey Graves, yang dimana di video tersebut memperlihatkan adanya sesi wawancara ya antara Corey Graves bersama NXT UK Champion Walter, yang dimana dia ditanyai 3 lawan yang ingin menjadi lawan impian bagi Walter, dan yang dimana di wawancara atau di video originalnya itu Walter menjawabkan nama Daniel Bryan sebagai salah satu dream opponent-nya ya untuk Walter, yang dimana untuk jawaban asli daripada Walter ya yang sebelum diedit itu, so pada intinya begitu ya, Walter itu dari isi wawancaranya begitu ya, dari jawabannya Walter itu dia mengatakan bahwa sebelum dia menjadi penggulat gitu ya, pada saat dia menonton acara selain WWE, dia menonton banyak Ring of Honor, yang dimana pada saat itu Ring of Honor itu berisikan merupakan top guy daripada WWE sekarang seperti Daniel Bryan dan juga Cesaro, sehingga dia pun karena influence daripada Ring of Honor pun dia memilih Daniel Bryan dan juga Cesaro begitu ya sebagai salah dua sebagai lawan impiannya gitu. Dan juga yang terakhir itu dia menjawab bahwa Finn Balor, karena memang sebelum terjadinya pandemi itu sudah ada angle yang mengarahkan match antara si Walter dan juga Finn Balor. Dan untuk terkait Daniel Bryan dengan WWE, memang seperti yang dikabarkan ya terakhir kali itu, Daniel Bryan ini kan sudah habis kontrak ya dengan WWE gitu. Dan karena hal tersebut pun ya si Daniel Bryan ini pun tidak terikat dengan policy yang dimana dia tidak boleh bertanding dengan perusahaan atau promotion lain ya dalam waktu 90 hari. Namun hingga sekarang ini kita belum mendapatkan kabar satupun atau secercah teaser begitu ya mengenai masa depan karir daripada Daniel Bryan. Tetapi apabila kita memilah-milah dari beberapa interview terakhir yang dilakukan oleh Daniel Bryan, yang dimana dia menyatakan bahwa dia lebih memfokuskan dirinya sebagai seorang ayah dan menginginkan sekarang karirnya sebagai penggulat profesional itu hanya menjadi side job atau misalnya menjadi sebuah hobi begitu guys. Yang dimana kita sangat menunggu ya bagaimana kelanjutan karir daripada si Daniel Bryan. So kita lanjutkan saja ya untuk video kali ini, yaitu mengenai hasil daripada AEW Dynamite edisi 12 Mei 2021. Ya, dimana di show ini pun ya dibuka dengan match untuk memperebutkan gelar IWGP United States Heavyweight Championship antara sang juara bertahan Jon Moxley yang ditemani oleh Eddie Kingston menghadapi legenda daripada New Japan Pro Wrestling, The Blue Thunder, Yuji Nagata, yang pada saat itu ditemani oleh Ryan Narita yang merupakan bagian daripada Young Lion dari LA Dojo. Yang dimana pertandingan ini pun menjadi pertandingan pertama bagi Yuji Nagata di Amerika Serikat setelah dia terakhir bertanding di Amerika Serikat itu sekitar 23 tahun yang lalu ya, atau sekitar tahun 97 atau 98. Pada saat itu dia bertarung di bawah promotion WCW. Yang dimana pertandingan ini kita disuguhkan dengan the OG atau the foundation daripada Strong Style yang dibawakan oleh Yuji Nagata. Lalu kita melihat gaya modern daripada
professional wrestling ya yang dibawakan oleh Jon Moxley. Namun setelah berjalannya pertandingan tersebut, kita tersuguhkan ya menjadi match-match yang memang biasa dibawakan oleh New Japan Pro Wrestling, karena kita diwarnai dengan banyaknya pukulan dan juga tendangan ya, banyaknya strikes, lalu juga banyaknya juga kuncian yang diberikan antar kedua penggulat. Namun pertandingan tersebut berhasil dimenangkan oleh Jon Moxley setelah dia berhasil melakukan serangan menggunakan lututnya atau knee strike ya secara bertubi sebelum ditutup dengan paradigm shift, sehingga dia memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan setelah pertandingan itu selesai begitu ya, Jon Moxley ini pun memberikan penghormatan terhadap Yuji Nagata yang dibalas oleh balik oleh Yuji Nagata dengan hormat juga. Dan respect pemberian respect dari kedua penggulat ini pun menutup segmen pertama daripada AEW Dynamite. Show pun berlanjut dengan sesi promo daripada Cody Rhodes yang dimana ini dia mengambil angle setelah dia diserang oleh Anthony Ogogo ya minggu lalu ya, pasca matchnya antara Cody dengan QT Marshall begitu, yang dimana dia melakukan promo itu mengambil angle America versus the World, yang dimana bahwa ya Amerika itu merupakan negeri yang banyak didatangi oleh para imigran begitu ya untuk menggapai the American Dream. Sehingga pada akhir daripada sesi promo tersebut begitu ya, Cody Rhodes ini menantang Anthony Ogogo untuk bertanding di event Double or Nothing. Tetapi yang akan dihadapi Anthony Ogogo bukanlah the American Nightmare Cody Rhodes, melainkan the American Dream Cody Rhodes. Ya, nama the American Dream itu sendiri adalah merupakan nama julukan ya atau title yang memang disematkan atau yang biasa dibawa oleh mendiang ayah daripada Cody Rhodes, si Dusty Rhodes, atau memang biasa dikenal pada saat masanya itu ya, Dusty Rhodes itu sebagai the American Dream Dusty Rhodes. Show pun berlanjut ya dengan pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW World Tag Team Championship antara sang juara bertahan The Young Bucks menghadapi SCU, yang dimana pertandingan ini pun ada stipulasi tambahan di mana apabila SCU kalah di pertandingan tersebut, maka SCU yaitu Christopher Daniel dan juga Frankie Kazarian tidak boleh bertanding lagi sebagai SCU begitu, atau tidak bisa bertanding sebagai tag team. Yang dimana di pertandingan ini pun kita sangat enjoy begitu ya, karena build daripada dramanya begitu ya, secara sejarah mereka keduanya ini merupakan teman lama begitu ya, baik The Young Bucks dan juga The SCU, sehingga kita sangat mendapatkan daripada sisi storytelling ya dari match tersebut begitu ya. Dan kita melihat juga ya bagaimana effort sehidup semati yang dikeluarkan oleh SCU. Namun hal tersebut pun berasa kurang gitu ya, masih kurang karena The Young Bucks ini cukup mendapatkan banyak bantuan ya, baik itu dari The Good Brothers begitu ya, dan juga dari yang lainnya begitu ya. Dan pada akhirnya begitu ya, The Young Bucks ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah Gallows dari The Good Brothers bersama Carl Anderson dari The Good Brothers itu mengalihkan perhatian wasit begitu ya, yang dimana pada saat itu pun rekan-rekan The Young Bucks itu berhasil menyelundupkan ini ya, cold spray
yang dimana cold spray ini pun berhasil disemprotkan terhadap Christopher Daniel yang sebelumnya sudah bercucuran darah ya di kepalanya. Ini membuat Christopher Daniel ini penglihatannya menjadi buta sesaat ya. Dan hal tersebut pun berhasil dimanfaatkan oleh The Young Bucks dengan melakukan BTE trigger terhadap Christopher Daniel. Hal tersebut pun membawa The Young Bucks untuk mempertahankan gelarnya sebagai AEW World Tag Team Championship. Dan hal tersebut pun membuat SCU pun harus bubar sebagai tag team untuk selamanya gitu guys. Dan show pun berlanjut dengan pertandingan untuk memperebutkan ini ya number one contender ya untuk gelar AEW World Championship yang akan dipertandingkan di event Double or Nothing mendatang begitu ya, yang akan menantang Kenny Omega di event Double or Nothing mendatang, yang dimana ini pertandingan ini mempertemukan nomor 1 di divisi pria yaitu PAC yang ditemani oleh Lucha Bros menghadapi nomor 2 di divisi pria yaitu Orange Cassidy yang ditemani oleh The Best Friend. Ya, dimana di pertandingan ini kita diperlihatkan yang cukup fast-paced juga ya. Namun pertandingan ini pun harus berakhir dengan no contest ya. Setelah Orange Cassidy ini berhasil disingkirkan oleh PAC begitu ya, sehingga dia keluar ring begitu. Namun pada saat PAC ini mencoba untuk membawa Orange Cassidy masuk ke dalam ring kembali begitu ya, secara tiba-tiba Don Callis pun masuk ke arena pertandingan dan mengalihkan perhatian PAC. Dan hal tersebut pun berbuah manis ya. Selain perhatian PAC yang teralihkan, wasit pun teralihkan begitu ya. Dan hal kesempatan itu pun berhasil dimanfaatkan oleh Kenny Omega yang menyerang PAC menggunakan title beltnya. Sehingga hal tersebut pun membuat Orange Cassidy dan juga PAC ini tidak bisa kembali masuk ke dalam ring sebelum batas waktu yang ditentukan begitu. Sehingga pertandingan itu pun berakhir dengan no contest. Dan setelah melihat hasil tersebut begitu ya, Don Callis pun mengumumkan bahwa Kenny Omega pun pada akhirnya mendapatkan 1 hari libur lagi. Namun tidak lama berselang, Tony Schiavone yang dikirim oleh Tony Khan itu masuk ke area pertandingan untuk melakukan pengumuman. Yang dimana pengumuman yang dibawakan oleh Tony Schiavone ini adalah alih-alih Kenny Omega tidak akan bertanding di event Double or Nothing mendatang, tetapi dia akan tetap bertanding yang awalnya diformatkan dengan one-on-one sekarang menjadi triple threat match karena the number 1 ranking dan juga the number 2 yaitu PAC dan juga Orange Cassidy kini disertakan di match untuk memperebutkan AEW World Championship. Dan show pun berlanjut dengan perayaan daripada The Pinnacle atau pengangkatan MJF sebagai the new Demogod dan juga the new greatest of all time. Namun perayaan itu pun harus terhenti sebelum waktunya karena adanya interupsi daripada The Inner Circle, yang dimana yang cukup menarik begitu ya, yaitu adalah kemunculan kembalinya Chris Jericho ya, yang menantang lagi The Pinnacle untuk rematch. Namun The Pinnacle ini sempat menolak hal tersebut sebelum pada akhirnya pun ya The Inner Circle yang diwakili oleh Sammy Guevara ini menyemprotkan cairan a little bit bubbly ya, yang dimana adegan tersebut pun mengingatkan dengan era-era WWE pada saat Attitude Era ya, yang dimana salah satu show daripada Raw itu sempat menayangkan adegan daripada si Stone Cold Steve Austin yang menyemprotkan cairan ini ya, bir ya, minuman bir begitu ya, menggunakan semprotan damkar gitu ke The Authority ya, yang dipimpin oleh Mr. McMahon pada saat itu ya. Ya pokoknya ini sangat meremake lagi daripada
ini ya adegan dari WWE Attitude Era begitu. Dan tidak terima akan hal tersebut begitu ya. MJF pun menerima tantangan rematch dari Chris Jericho ya, yang dimana dia pun menerima hal tersebut dengan menantang The Inner Circle untuk bertanding di Stadium Stampede di event Double or Nothing mendatang. Tetapi dengan satu stipulasi, yaitu apabila The Inner Circle kalah lagi ya di event di match Stadium Stampede itu, maka The Inner Circle harus bubar. Dan hal tersebut pun menjadi sangat menarik ya, karena kita kemungkinan besar akan melihat rematch daripada The Pinnacle dan juga The Inner Circle ya di event Double or Nothing mendatang guys. Show pun berlanjut ya dengan single match antara Thunder Rosa menghadapi Jasmine Eller, yang dimana Thunder Rosa ini berhasil mengalahkan Jasmine Eller. Show pun berlanjut dengan main event dari edisi 12 Mei 2021 daripada AEW Dynamite, yaitu match untuk memperebutkan gelar TNT Championship antara Miro menghadapi sang juara bertahan Darby Allin, yang pada saat itu ditemani oleh Sting. Ya, dimana pertandingan itu sendiri pun bisa dibilang berat sebelah ya, karena di pertandingan tersebut ya kondisi daripada Darby Allin ini tidak 100% fit ya, setelah dia mendapatkan serangan dari Scorpio Sky dan juga Ethan Page ya di episode AEW Dynamite minggu lalu. Sehingga Miro pun mendominasi pertandingan tersebut, yang pada akhirnya gitu ya Miro pun berhasil mengalahkan Darby Allin via submission dan menjadi juara baru untuk gelar TNT Championship. Dan tidak lama berselang, Scorpio Sky dan juga Ethan Page pun kembali melakukan serangan ya terhadap Sting. Namun Sting ini berhasil mengantisipasinya. Namun tidak cukup berhenti di situ gitu ya. Pada saat Miro merayakan kemenangannya, Lance Archer, The Murder Hawk, ditemani oleh Jack Robert ini memasuki ke arena pertandingan, yang dimana Lance Archer ini terlihat menantang Miro, sehingga kemungkinan besar ya untuk persaingan TNT Championship berikutnya ini kita akan melihat Miro dan juga Lance Archer. Dan hal tersebut pun menutup show daripada AEW Dynamite edisi 12 Mei 2021. Dan mengenai ini ya match daripada Orange Cassidy dan juga Pac begitu ya, yang dimana sebenarnya gitu ya match tersebut dibuat untuk Orange Cassidy ini menjadi favorit untuk memenangkan pertandingan tersebut. Tetapi hal tersebut berubah ya, karena di tengah pertandingan itu terlihat bahwa si Orange Cassidy ini knockout ya, atau KO begitu ya, setelah dia mendapatkan tendangan dari Pac ya di bagian kepala. Dan berdasarkan yang dilaporkan oleh PW Insider, yang dimana pada awalnya pertandingan antara Pac dan juga Orange Cassidy ini dijadwalkan berjalan selama 20 menit, tetapi setelah Orange Cassidy ini mendapatkan tendangan yang membuat si Orange Cassidy ini knockout begitu ya, maka ada perintah melalui audio pada menit ke-13 begitu ya, yang dimana match itu harus dihentikan begitu ya, tidak bisa dilanjutkan. Dan juga adanya perubahan angle ya dari match tersebut, yang untuk mempertahankan Cassidy ya untuk memperebutkan title match di pay-per-view mendatang, dengan melakukannya double count out ya, dengan si Omega itu memukul Pac ya dengan title match itu, dengan title beltnya. Dan hal tersebutlah yang mengantarkan
triple threat match antara Omega, lalu juga Pac dan juga Orange Cassidy. Dan masih dari PW Insider ya, mengenai knockoutnya si Orange Cassidy begitu ya, yang dimana kondisinya sekarang ini baik begitu ya, tidak ada masalah medis begitu, dan dia pun good to go ya, dan dia juga bisa bertanding di event pay-per-view mendatang ya, yang akan digelar di 30 Mei mendatang ya, untuk event Double or Nothing ini gitu guys. Dan untuk berita terakhir yaitu gua akan memberikan match card daripada AEW Double or Nothing, yang dimana ini sudah ada 5 ya match yang dipastikan akan digelar. Yang pertama ini adalah untuk memperebutkan AEW World Championship antara Kenny Omega, Orange Cassidy dan juga Pac ya. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan AEW Women World Championship antara sang juara bertahan Hikaru Shida menghadapi number one ranking untuk divisi wanita yaitu Dr. Britt Baker. Lalu ada match antara Cody Rhodes menghadapi Anthony Ogogo. Lalu ada match juga antara Hangman Page yang menghadapi Brian Cage. Lalu yang terakhir ini yang pasti adalah event atau match tahunan yang biasa digelar di Double or Nothing, yaitu Casino Battle Royale untuk memperebutkan AEW World Title Shot. Tapi selain pertandingan tersebut ya, kita juga sudah bisa melihat ada beberapa pertandingan yang kemungkinan besar juga akan dimasukkan ke Double or Nothing. Antara lain yaitu adalah pertandingan Stadium Stampede ya, antara The Pinnacle dan juga The Inner Circle. Lalu juga kita bisa melihat perkembangan untuk AEW World Tag Team Championship ya, yang kemungkinan besar akan mempertemukan The Young Bucks dan juga Jon Moxley dan juga Eddie Kingston ya untuk pertandingan tersebut. Dan juga kita bisa melihat perkembangan persaingan antara Darby Allin, Sting, lalu juga Ethan Page dan juga Scorpio Sky, yang dimana kemungkinan juga mereka akan melakukan match juga ya di event Double or Nothing mendatang. Dan juga kita bisa melihat persaingan daripada TNT Champion ya, yang sekarang diisi oleh Miro sebagai sang juara baru dan juga Lance Archer sebagai penantang untuk gelar tersebut. So kita tunggu saja perkembangannya. Dan hal tersebut pun berita tersebut pun menutup video kali ini ya untuk Villain Wrestling Update episode kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like begitu ya. Dan gua ingin tahu untuk event Double or Nothing yang mendatang, kira-kira match apa yang mungkin akan ditambahkan? Apakah match The Young Bucks menghadapi Jon Moxley bersama Eddie Kingston kah? Atau misalnya match antara Lance Archer menghadapi Miro untuk TNT Champion? Atau kalian ingin melihat tag team antara Darby Allin bersama Sting menghadapi Scorpio Sky bersama Ethan Page? So coba kalian isi di kolom komentar untuk mengungkapkan pendapat kalian begitu. Dan satu lagi, biar kalian tidak ketinggalan video dan juga update terbaru dari Mr. Villain dan juga berita-berita seputar dunia pro wrestling, silahkan subscribe ya guys ya. So gua Reza sebagai host kalian, isi pamit ya, bye bye, peng.